setelah dibina berjumpa dua orang yang baik tadi, laki-lakinya hamba Allah, bukan hamba uang, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba jabatan, bukan hamba setan, tapi dia hamba Allah. Siapa dia? Abdullah. Makanya nama yang paling mulia, nama yang disandingkan, nama paling rendah budak, hamba, sahaya. Nama yang paling tinggi Allah, dipertemukan yang paling tinggi dengan yang paling rendah, Abdullah. Kira-kira Allahnya jatuh atau hambanya naik? Hambanya naik. Hamba yang rendah naik ke atas. Abdullah. Allah tak berubah, Allah tak turun, tapi hamba itu yang naik ke atas ketika bersanding namanya. Makanya nama yang baik Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussamad. Hamba yang hina, berkulit hitam, calon makanan cacing tanah, hina, rendah dari tanah, mau masuk dalam lubang tanah, diciptakan dari tanah. Tapi ketika disandingkan dia dengan nama Allah, salah satu nama itu adalah Ya Ahad, Ya Samad, Abdus Samad, bersanding. Langsung Allah angkat derajatnya, dikasihnya kursi. Duduk di atas kursi. Itu contoh aja. Aslinya kita duduk di lantai sama-sama. Nabi dulu begitu mengajar. Duduk namanya halaqah. Tapi kalau saya tak duduk pakai kursi, ibu-ibu kan tak nampak. Yang selama ini hanya menengok di www.youtube.com. Jadi bukan masalah kehormatan, kemuliaan. Siapa yang merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, maka dia lebih hina daripada makhluk apapun. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ustaz Somad, kalau kau nampak orang menyalamimu, nampak anak-anak muda menarik tanganmu, ada orang-orang mencium tanganmu, jangan pernah terpikir dalam pikiranmu bahwa kau jauh lebih mulia dari mereka. Tapi di pandangan Allah, mereka itulah yang jauh lebih mulia, karena dia sudah beramal, kita belum beramal. Ketika datang anak muda, mahasiswa, menarik tangan, mencium, Ustaz, Ustaz, apakah aku lebih mulia dari dia? Tidak, dia jauh lebih mulia, karena dia sudah beramal. Dia memuliakan ulama, dia memuliakan ustaz, dia memuliakan orang tua, sedangkan engkau belum beramal apa-apa. Apakah ketika kau beri tanganmu, kau sudah beramal? Belum, dia yang sudah beramal, kita belum beramal apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua adalah tujuan dari pernikahan itu bukan sekedar membina bersama seorang Abdullah, tapi juga dipertemukan dengan perempuan yang mampu memegang amanah. Laki-laki pergi mencari nafkah sejauh mata memandang, tapi nanti di hari petang dia akan pulang ke tempat di mana letak sarang. Maka ada yang menjaga amanah, menjaga anak-anaknya, menjaga harta bendanya. Perempuan yang mampu menjaga disebut dengan aminah. Aman, tidak hilang, tak ada selingkuh. Amanah namanya. Orang yang menjaga amanah itu kalau laki-laki al-amin, kalau perempuan aminah. Perempuan aminah, muslim muslimah, mukmin mukminah, amin aminah. Makanya Nabi Muhammad bergelar al-amin karena keluar dari perempuan bernama Aminah. Maka disatukanlah dua orang baik. Laki-laki itu Abdullah, perempuan itu Aminah. Puncak dari pertemuan itu keluar warna yang baru dan nama yang baru. Kapur putih, kunyit kuning, disoleskan kapur dan kunyit, keluar warna baru, jingga. Maka Abdullah hamba Allah dipertemukan dengan perempuan yang pandai menjaga amanah, Aminah. Maka lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpuji di dunia, terpuji di akhirat, terpuji di alam nyata, terpuji di alam ghaib. Ini pun juga bukan untuk saling menyalahkan. Jangan nanti pulang ke rumah, kenapa anak kita tidak terpuji? Karena kau tidak Aminah. Aminah pun menjawab, anak kita tak terpuji karena kau bukan Abdullah. Akhirnya berkelahi. Mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu maka pertahankanlah sebagai Abdullah.
maka Aminah juga tahankan amanah, maka bimbinglah Muhammad cikal bakal Muhammad di masa akan datang. Ini bukan omong kosong, bukan basa-basi. Ketik nama Muhammad di daftar sensus penduduk Inggris, Jerman, Prancis, Amerika. Anak-anak yang lahir sekarang pakai nama Muhammad. Subhanallah, Masya Allah. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka bolak-balik ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka ledakkan Twin Tower supaya fitnah datang, Islam teroris. Mereka buatkan karikatur-karikatur Muhammad berlambang logo bom yang akan meletup kepalanya. Mereka buatkan gambar Muhammad memegang pedang sebelah kanan, Quran sebelah kiri. Siapa yang tak mau masuk Islam pancung kepalanya. Islam adalah teroris, Islam adalah ekstremis. Tapi apa yang terjadi? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka datang berbondong-bondong, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan lima. Afwaja, berbondong-bondong, bergelombang, ingin bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka menikah, menjalin hubungan adalah untuk mendapatkan anak yang soleh, yang mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.